Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Sayyidana Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas taufik, hidayah dan inayah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dimudahkan oleh Allah sampai ke masjid ini dengan niat lillahi ta'ala, menuntut ilmu, sehingga setiap langkah dari rumah kita masing-masing insyaallah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Semakin banyak langkah sampai ke masjid ini, berarti semakin banyak pula dosa-dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling jauh rumahnya siapa? Yang paling banyak langkahnya sampai ke masjid ini? Kemudian yang ketiga, Allah berikan pahala dari setiap langkah kita. Tentunya pahala ini insyaallah kita akan dapatkan lihat secara nyata nanti di akhirat. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Akan datang masanya akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Baru kita bercerita, oh iya, dulu kita pernah ngaji bareng-bareng di masjid. Semuanya berceritanya di mana? Di dalam Amin semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena memang nampaknya wajah-wajahnya ini adalah wajah-wajah perindu surga semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Salawat salam yang insyaallah menghantarkan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang mana kita minta? Ada syafaat terbaik. Syafaat spesial untuk orang-orang tertentu nanti di akhirat. Dukhulul jannah bi ghairi hisabin wala azab. Masuk surga tanpa dihitung-hitung amal kita dan tidak terkena oleh azab
neraka. Jadi ada orang yang masuk surga langsung terlebih dahulu. Tidak dihitung mana amal-amalnya, mana salatnya, mana puasanya, mana yang lainnya. Tidak ditutup, langsung masuk surga. Atas syafaat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan diaminkan jamaah. Kalau hari ini duduk di masjid ini membaca salawat untuk Nabi, yang sudah atau yang belum berselawat di depan makam Nabi agar Allah panggil ke sana. Langsung membaca salawat, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya ismatallah. Kita baca selawat langsung di depan makam Nabi. InsyaAllah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sudah dipanggil lagi baik haji ataupun umrah, yang belum agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minggu lalu baru nyampe bawa jamaah. InsyaAllah November berangkat lagi. Yang mau ikut silahkan. Yang mau ikut siapa? Angkat tangan yang mau ikut. Angkat tangannya dulu, Bu. Bayar sendiri ya. Bayar sendiri. InsyaAllah November saya lewat Aqsa, mudah-mudahan visanya masuk, bisa sujud membawa jamaah di Masjidil Aqsa insyaallah. Pertengahan November Aqsa Yordan masuk ke Umrah Makkah Madinah insyaallah. Saya doakan semuanya insyaallah dipanggil oleh Allah semuanya. Ya Rabbal Alamin. Semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian pagi hari ini lanjutan dari kajian yang bulan sebelumnya. Mentadabburi surat Al-Fatihah. InsyaAllah ini surat yang semua kita pasti hafal. Betul? Hafal Al-Fatihah. Tapi kalau ditanya satu-satu, tahu artinya atau tidak? InsyaAllah tahu artinya. Setiap ayatnya tahu artinya. Tapi kandungannya apa? Allahu a'lam. Baik, insyaallah ini yang akan kita berupaya pelajari, tadabburi dan menggali maknanya. Semoga apa yang kita sampaikan sesuai dengan kehendak dan maksudnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas waktu itu Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan dulu kayaknya cuma satu ayat yang saya bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah. Ini enggak main-main, Bu. Ya. Ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dia adalah ayat pertama di dalam Al-Quran. Ya kan? Surat apa pertama di dalam Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bapak Ibu datang di sebuah acara besar, acara yang bergengsi, istimewa, yang datang di situ orang-orang top. Yang duduk paling depan itu biasanya orang-orang yang enggak tahu dah. Orang-orang yang dianggap mulia, apakah itu pejabat, apa gitu pengusaha, pokoknya orang-orang terpandang lah. Ya. Dikasih duduk paling depan. Ini contoh, ini gambaran kata para ulama. Berarti ayat pertama yang Allah letakkan pada Al-Qur'anul Karim surat Al-Fatihah, kemudian Allah letakkan ayat pertama bismillah, itu karena saking mulianya. Saking pentingnya. Itu sudah kita bahas makna bismillah. Kita lanjutkan ke alhamdulillahi rabbil. Tahu artinya, Bu? Alhamdulillah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin. Ya, pelan-pelan biar kita paham. Alhamdulillah. Ada alif lam tidak di situ? Ada. Alif lam ini disebutkan oleh para ulama artinya alif lam al-istighraq. Apa? Alif lam
istighraq. Artinya istighraq menyeluruh semuanya. Hamdun, semua bentuk pujian, baik yang diucapkan oleh lisan ataupun yang ada di dalam kalbu, ataupun diucapkan oleh makhluk yang berakal seperti manusia, atau oleh binatang-binatang yang tidak berakal. Dia memuji, semua pujian itu lillahi, milik siapa? Datangnya dari siapa? Siapa yang berhak untuk dipuji? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang dipuji kemudian dia membusungkan dada, dia lupa kepada Allah, berarti ini orang lupa bahwa sebenarnya pujian itu bukan milik dia. Milik siapa? Allah. Ibu, bapak, ibu pernah dipuji? Pernah disanjung? Pernah. Siapa yang nyanjung, siapa yang puji? Suami. Apanya yang dipuji? Makanannya. Ya. Sekarang sih makanannya yang dipuji. Dulu orangnya. Sampai sekarang orangnya juga dipuji. Apapun pujian yang sampai kepada kita, jangan membuat kita kemudian lupa kepada Allah. Itu untuk mentazkiyah, membersihkan diri kita. Kalau ada orang yang dipuji karena kekuatannya, bukan karena dia yang kuat. Tapi siapa yang kasih kekuatan? Allah. Ada orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Sampai banyak orang yang mengatakan, subhanallah, dia mampu mengerjakannya. Dia mampu selesaikan. Jangan membusungkan dada, jangan lupa kepada Allah. Karena Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang bantu, sehingga dia mendapatkan pujian manusia. Kita senang tidak dipuji, Bu? Senang. Senang atau tidak? Senang. Baik. Catat ya. Senang ya? Baik. Kalau dicela, kira-kira senang atau tidak? Enggak senang ya? Semua orang itu fitrah. Senang dipuji, tapi kita tidak senang dicela. Ternyata kalau kita pandai, walaupun ini berat, memahami makna alhamdu itu, bahwa segala puji milik Allah. Kalau betul-betul kita mampu memahami makna alhamdu itu milik Allah, bagi orang yang sampai kepada tingkatan ini, pujian dan celaan nggak ada bedanya. Tuh. Ada yang memuji dia, oh kamu pandai, kamu pintar, kamu cerdas. Bagi dia biasa aja. Karena bukan saya. Ada orang yang mencelanya, kamu begini, kamu, dan seterusnya. Bagi dia biasa aja. Karena ketika dia mencela, sebenarnya dia sedang mencela zat yang menciptakan. Tapi kan berat sampai di sini, betul nggak? Berat. Kita semua berat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dia. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Dia yang mengatur seluruh alam. Dia yang menentukan. Dia yang mengatur. Selain Allah disebut
Alam. Manusia alam atau tidak? Alam. Malaikat alam atau tidak? Alam. Alam adalah seluruh makhluk selain Allah disebut alam. Nah, dialah yang mengatur. Maka apapun yang menimpa, yang dirasakan oleh alam, kita ini alam, maka puji dia, karena sesungguhnya dia Rabb ini zat yang setiap apapun yang dia kehendaki, yang dia takdirkan dalam pandangan kita. Ini kita melihat baik atau buruk, tetaplah puji dia. Karena dia yang mengatur. Yang mengatur hidup kita siapa, Bu? Allah. Yang mengatur hari ini baik dan buruknya yang kita dapatkan, siapa yang atur? Allah. Rezeki yang didapat hari ini, pekan ini, bulan ini, yang didapat baik oleh pekerja, baik oleh pedagang, baik oleh petani, atau siapapun, berapa yang masuk ke kantongnya, rezeki Allah yang dia peroleh, siapa yang atur? Allah. Itulah Rabbil Alamin. Maka karena kita ini adalah alam yang diatur oleh Allah, dan setiap keputusannya itu adalah berdasarkan hamdun, pujian. Pujian itu selalu mengandung kebenaran. Maka jangan pernah kemudian bersuuzon kepada zat yang mengatur kita. Karena alhamdulillah, pujian milikmu ya Allah. Karena engkau yang mengatur semuanya. Maka jangan bersuuzon, jangan katakan, kenapa begini? Kenapa kau dapat segini? Kenapa harus begini? Hendaknya puji Allah. Dia Allah yang mengatur semuanya. Yang Allah memiliki sifat salah satunya Al-Wahhab. Dia Rabbul Alamin itu memiliki sifat Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Zat yang maha memberi. Itu Allah. Zat yang maha memberi. Maka terkadang kita sebagai hamba ini, kalau mendapatkan pemberian Allah sesuai dengan harapan kita, kita bilang apa, Bu? Alhamdulillah. Tapi kira-kira kalau pemberian Rabbul Alamin itu tidak sesuai dengan harapan kita, kecewa tidak? Menggerutu tidak? Terkadang manusia kecewa, menggerutu. Padahal dia Allah Al-Wahhab, dia zat yang maha memberi, setiap pemberiannya adalah alhamdulillah. Segala puji untukmu ya Allah. Karena kan kita banyak minta sama Allah, ya Allah, anugerahkan ini ya Allah. Anugerahkan ya Allah, berikan kami ini itu ya Allah. Berulang kali kita minta kepada Allah. Bahkan setiap salat kita request minta sama Allah, tapi kok belum diijabah, kok belum dikasih. Terkadang muncul perasaan akhirnya malas lagi minta. Itu fitrah manusia. Tapi ingat, pujilah Allah. Karena dia Allah Al-Wahhab yang maha terpuji. Nggak mungkin salah.
Kalau kita minta kemudian dikasih, berarti pemberian itu adalah mengandung kebaikan. Karena alhamdulillah. Kalau belum dikasih, berarti ada kebaikan yang Allah inginkan. Allah enggak ingin kita mendapatkan keburukan. Alhamdulillah. Pujian ya Allah. Sama seperti kita selaku orang tua. Anak kita kelas 1 SD. Kemudian satu lagi anak kita baru sudah semester 1 kuliah. Alhamdulillah orang tua punya rezeki. Dia berikanlah kendaraan. Dia berikan mobil buat anaknya yang kuliah. Yang anak kelas 1 merengek nangis. Mama, saya mau mobil, saya mau nyetir seperti kakak. Kira-kira ibu belikan, kasih nyetir atau tidak? Hah? Ibu kan sayang. Kan ngakunya sayang sama anak. Yang itu dikasih. Kenapa yang ini nggak dikasih nyetir? Kenapa nggak dikasih motor? Justru tidak dikasih karena tapi anak namanya anak. Selalu suuzon. Karena ilmunya tidak nyampe. Belum paham. Dianggap orang tuanya pilih kasih. Anak itu adalah kita. Kadang kita bilang sama Allah, kenapa begini? Kenapa saya nggak dikasih? Karena Allah tidak menginginkan hal yang buruk buat kita. Sebagaimana orang tua tidak menginginkan keburukan buat anaknya. Makanya kemudian alhamdulillah, Allah nggak mungkin salah. Orang tua pun kita tidak mengatakan dia salah. Padahal manusia berpotensi untuk salah dan khilaf. Kalau kesalahan seperti itu tidak boleh kita alamatkan kepada orang tua, apalagi kepada Allah. Itulah makna alhamdulillahi rabbil alamin, karena dia yang mengatur. Dia mengatur hidup kita. Allah, dia Rabbul alamin. Dia mengatur alam ini. Baik, Rabbul alamin. Dia yang mengatur. Ketika membaca Rabbil alamin, di situ ada pesan bahwa Allah zat yang maha kuasa. Allah kuasa. Dia yang mengatur alam. Alam yang paling mudah untuk kita akses. Untuk kita rasakan, kita lihat adalah dua alam yang selalu Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini alam yang agung, yang besar, tapi mudah untuk diakses oleh manusia. Apa? Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Padahal di luar langit dan bumi ini ada makhluk-makhluk Allah yang luar biasa. Yang maha, yang besar. Selain langit dan bumi. Tapi langit dan bumi inilah makhluk yang besar yang mampu kita akses. Ada yang pernah lihat yang namanya arsy? Enggak. Arsy, kursi. Kalau seandainya langit dan bumi ini diletakkan di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala seperti koin gopean. Tahu koin gopean? Itu kalau ibu lempar di padang pasir sana, bagaimana? Itu gambaran begitu kecilnya alam ini. Tapi bagi manusia alam ini besar. Allah perlihatkan dia besar agar kita dapat mengambil pelajaran dan dapat kita akses. Kita lihat. Mudah Allah mengaturnya. Langit dan bumi mudah diatur oleh Allah. Dalilnya mana?
di dalam ayat kursi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul. Jadi ibu, kalau baca ayat kursi biasanya itu untuk apa? Penjagaan dari setan katanya. Ya, biar tidak diganggu genderuwo, kuntil anak. Betul nggak? Benar. Itu udah benar. Karena faedahnya banyak. Bagi kita, salah satu fungsi daripada ayat kursi sebagai proteksi, sebagai penjagaan. Tapi untuk memperdalam itu, pahami maknanya, muncul keyakinan bahwa jangankan mengatur hidup saya yang cuman butuh minum. Ini kalau saya minum ini kira-kira embung nggak nih saya? Ya, saya butuh minum dikit, Bu. Apalagi depan banyak kan dikit. Gitu aja. Masa langsung turun habis ini, oh Ustaz. Iya. Ibu makan, satu kali makan berapa bakul? Berapa bakul? Sepiring. Saya yakin sekarang nggak sepiring, 1/4 piring. Apalagi lagi gemuk-gemuknya pengen diet, betul nggak? Sehari butuh berapa liter ibu makan? Berapa liter ibu butuh air? Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia Rabbul alamin, dia mengatur alam ini. Apalagi cuman mengatur hidupnya ibu yang butuh cuman satu tegukan air, yang butuh hanya satu suapan nasi. Enggak sulit bagi Allah. Allah enggak melupakan ibu. Allah enggak melupakan kita, Pak. Mengatur alam semesta. Bahkan tadi saya sebutkan alam-alam selain planet yang kita tempati ini, langit dan bumi, ada planet-planet besar Allah yang atur. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak merasa berat untuk menjaga, mengatur langit dan bumi, kemudian berputarnya matahari, bergilirnya siang dan malam, ada matahari, ada rembulan. Allah tidak sulit, Allah tidak merasa berat mengatur itu semua, apalagi mengatur hidup saya. Begitu. Makanya kalau baca ayat kursi bukan hanya sekedar biar gak ketemu setan, gak ketemu setan, baca ayat kursi. Setannya ternyata gak takut sama ayat kursi. Dia hafal. Saya pernah meruqyah tuh. Ruqyah, orang kesurupan, malah dia hafal ayat kursi. Saya bacain kencengin, kenceng lagi dia. Allahu la ilaha illallah. Dia baca. Jago juga nih setannya baca ayat kursi. Tapi bukan hanya untuk itu saja, tapi tadabburi dia. Allah tidak sulit, Allah tidak berat untuk mengatur alam ini, karena dia adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bawa oleh-oleh bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha dengan cara yang baik, minta sama Allah, kemudian ada yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, senyumlah, redha, ikhlas, karena dia Allah tidak mungkin akan mentakdirkan yang buruk buat hambanya. Hanya kita yang belum paham, kita yang belum mengerti, kita yang belum nyampe ilmunya. Baru nanti kalau udah berapa lama baru dikasih ilham oleh Allah, ini loh maksud saya, baru oh iya. Betul nggak? Banyak yang begitu. Jadi alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjutan ayatnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sudah kita bahas pada
Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulang kembali? Baik, kita singgung. Saya nggak akan perpanjang lagi Ar-Rahmanir-Rahim karena di Bismillahirrahmanirrahim sudah dibahas. Nah, lalu kenapa pertanyaannya? Kenapa Allah ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa arti Ar-Rahman? Ar-Rahim. Dia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata para ulama, karena ini jadi catatannya, jadi ilmunya ya. Kenapa Allah ulang? Karena Allah ingin menyebut sesuatu yang biasanya menakutkan bagi manusia. Apa itu? Kalimat atau ayat setelahnya. Apa ayat setelahnya? Maliki middin. Karena Allah ingin menyebut dirinya Maliki Yaumiddin, makanya kemudian kata ulama diulang lagi tuh. Yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah sudah sebut pada ayat pertama. Di ayat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya tanya, kenapa itu? Allah ini iseng banget kok 2 kali diulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal deket-deketan tuh. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Kenapa diulang? Karena Allah ingin menyebut sesuatu pada ayat berikutnya. Sesuatu yang biasanya menakutkan bagi manusia. Apa itu? Malik. Orang, zat yang berkuasa. Malik artinya raja. Dia Allah Maliki Yaumiddin. Dia Allah raja yang menguasai hari kiamat. Orang kalau dengar raja, ya, raja itu orang yang berkuasa. Kalau raja sudah memerintahkan sesuatu, tidak ada lagi yang bisa protes. Namanya raja. Nggak ada mengatakan jangan, itu buruk. Enggak. Dia yang dieksekusi melawan titah raja. Dan biasanya ketika berada di hadapan raja, orang takut, khawatir, walaupun nggak punya salah, tetap aja bawaannya minder, takut. Apalagi punya salah. Sekarang saya mau tanya di sini, ya, kita semua nih, ada yang merasa nggak punya salah? Ada yang merasa nggak punya dosa? Saya yakin nggak ada yang berani mengatakan saya nggak ada dosanya. Saya nggak ada dosa saya. Tuh ngomong gitu udah dosa tuh, betul nggak? Ngomong begitu juga ada dosa. Ngaku nggak punya dosa. Sudah ngaku nggak punya dosa, berarti sudah berdosa. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Kita disebut manusia karena kita punya salah dan dosa. Kalau ngaku nggak punya dosa, nggak punya salah, berarti dia berdosa tuh. Nah, kita kan pasti punya dosa. Lalu akan dihadapkan kepada raja. Jangankan kita punya salah, nggak punya salah pun kita nerka-nerka. Mau diapain nih? Apa salah saya? Padahal kita merasa nggak punya salah di hadapan raja manusia. Nah, karena itulah Allah menyebut sifatnya, diulang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baru dia menyebut dirinya Maliki Yaumiddin. Kalau engkau takut di hadapan manusia, karena berpotensi manusia itu berbuat zalim. Tergantung dia suka atau tidak sama kita. Walaupun kita nggak punya salah, tapi dia nggak suka, bisa saja kemudian dia menghukum itu raja manusia. Walaupun kita nggak punya salah.
Tapi dia nggak suka sama kita. Nggak suka sama kelompok kita. Nggak suka sama keluarga kita. Akhirnya apa? Yang benar disalahkan sama dia. Karena dia raja, dia berkuasa. Terus siapa yang mau melawan titah raja? Nah, beda dengan Allah. Jangan takut. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dia melekat pada dirinya. Maha kasih sayang. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Allah yang maha kasih sayang. Walaupun dia raja di atas segala raja. Berkuasa di atas seluruh yang berkuasa. Tapi dia tidak pernah berbuat zalim. Itulah Maliki Yaumiddin. Dia raja. Makanya kemudian Allah Karim. Allah raja nanti di akhirat. Dan semua datang menghadap raja Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa masing-masing. Dosa dari mata kita, dosa dari telinga kita, dosa dari anggota tubuh yang lain. Betul, Bu? Banyak dosa kita. Dosa mata apa, Bu? Hah? Banyak dosanya, ya. Ini mata ini dosa gini nih. Dosa nggak itu? Yang digituin itu orang kenapa? Natap kayak ngerendahin. Dosa, betul nggak? Dosa mata, ya kan? Dosa apa lagi? Ya. Dosa lisan, ya Allah ini berat lagi. Ya. Dosa lisan. Mestinya orang harus kita puji, malah kita katain. Allah. Orangnya baik, kita bilang orangnya enggak baik. Padahal karena Allah. Orang mana tuh? Bukan orang sini. Betul enggak? Orang mana? Orang jauh. Oh no, jauh. Tapi yang jauh datang ke sini. Selalu bercanda begitu ya. Bercanda. Semua nanti akan datang menghadap Allah membawa dosa. Semua. Lalu kita dihadapkan di hadapan Malik ini. Maliki Yaumiddin. Bayangkan kalau ibu dipanggil oleh raja karena kesalahan tertentu. Kira-kira takut atau tidak? Waduh. Ibu ini dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Dilayangkan surat panggilan. Ibu datang ke sono mau diinterogasi. Kira-kira takut atau tidak? Padahal masih bingung, kesalahan siapa ya? Kok dipanggil? Jadi saksi. Udah takut, betul nggak? Apalagi udah tahu kesalahannya. Bahwa ini sudah ada buktinya. Dari CCTV bahwa dia begini-begini. Wow, udah ketahuan salahnya. Takut atau tidak? Takut. Tapi ke hadapan Allah nanti ingat. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia maha kasih sayang. Kalau di dunia dengan dosa, kesalahan yang kita sudah tahu, bisa saja nanti walaupun dosa kita umpamanya hukumannya mestinya vonisnya 1 tahun, tapi ngelirik-lirik, kamu mau bayar nggak? Kalau nggak bayar, tak naikkan lagi nih. Ya, bisa saja dinaikkan hukumannya. Itu manusia. Bisa saja dihukum tidak sesuai dengan kesalahannya. Karena manusia bisa saja berbuat zalim. Tapi ingat, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia nggak mungkin salah. Membaca catatan amal ibu tuh nggak mungkin salah. Jangan protes, ya Allah. Kan salah saya cuman begini, kok masuk nerakanya neraka ini? Enggak. Ya.
Justru Ar-Rahman Ar-Rahim kita udah gemeteran tuh. Ya, gemeteran nunggu 50.000 tahun. Satu persatu dipanggil. Nah, sini satu dulu. Ya, dicek amal-amalnya. Satu-satu. Ada yang nunggu 50.000. Ya Allah. Bayangkan 50.000 tahun. Setiap kita membawa itu catatan. Diperlihatkan. Tapi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dia yang berkuasa di hari itu, maka dosa-dosa ini dia lihat. Ya Allah, ini kasihan juga nih hambaku nih. Dan nangis-nangis di depan Allah. Minta dimaafkan oleh Allah. Akhirnya, wahai hambaku, dosa-dosamu aku hapuskan. Dosa-dosamu aku maafkan. Silahkan masuk surgaku. Lanjut jalan. Amin ya Allah. Itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya baca tuh Quran, baca. Baca. Baca bukannya sekedar baca doang, pahami. Ya, agar kita mendapatkan apa? Berkah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, semoga nanti aku di akhirat itu mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Walaupun aku berdiri di hadapan-Mu dengan membawa dosa, khilaf dan kesalahan di hadapan-Mu ya Allah, Kau raja di hari itu, ya Allah rahmatkan aku, kasih sayang-Mu. Tuh ya. Maliki yaumiddin. Dia yang berkuasa. Ada yang berani protes nanti di akhirat? Enggak ada. Semua nunduk. Ya. Khasyi'atan absaruhum tarqahum dhillah. Semuanya pada nunduk. Di hadapan Allah enggak ada berani yang tengok-tengok begini, enggak ada yang berani. Yang apalagi menatap Allah, enggak ada yang berani. Semuanya menunduk. Di hadapan Jalla Jalaluh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Bagaimana berlakunya Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Allah Maha Kasih Sayang karena Dia sudah berkuasa di hari itu. Manusia terseok-seok, enggak tentu arah, menunggu di padang mahsyar kapan mulai dihitung amal-amal kita. Kapan akan dihisab? Kapan akan mulai fase berikutnya? Enggak ada yang berani tengok-tengok, enggak ada yang berani melihat Allah. Allah datang menemui manusia. Kemudian yang sujud minta kepada Allah agar disegerakan proses hisab. Itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud di bawah arsy Allah. Minta agar segera ini dimulai perhitungan biar manusia yang tidak menentu di alam padang mahsyar agar segera dihitung amalnya. Atas permintaan Nabi Muhammad baru kemudian dimulai perhitungan amal. Karena dia Maliki Yaumiddin. Jadi kalau baca Maliki Yaumiddin, di situ kata para ulama agungkan Allah. Agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin. Yaum artinya hari. Ya. Ad-din artinya hari ditunaikan. Hari dibalas. Makanya kemudian disebut dengan Yaumuddin atau Yaumiddin, hari pembalasan. Di hari itu semua orang akan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban apa? Dihitung mana yang pernah dia lakukan berupa kebaikan untuk dirinya, mana keburukan yang pernah dia lakukan terhadap orang lain, maka di hari itu dia harus bayar. Kata ad-din sama mirip dengan ad-dain. Ad-dain artinya hutang. Yang punya hutang di sini siapa? Kayaknya nggak ada yang punya hutang di sini nih. Karena biasanya orang punya hutang bawaannya gini. Karena ceria semua nih. Ceria semua, menandakan nggak ada hutang, insya. Amin. Yang punya hutang lunas hutangnya.
Tapi jangan berutang lagi. Habis berutang, utang lagi. Ya. Hari di mana kita membayar hutang nanti di akhirat. Makanya disebut yaumiddin. Ad-din mirip dengan ad-dain. Ad-dain artinya hutang. Mirip dengan ad-dain. Di mana kita akan membayar hutang. Hutang terhadap siapa? Pertama, hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah. Oh, hati-hati. Ya. Jangan sampai bawa hutang kepada Allah. Hutang sama Allah. Banyak loh hutang sama Allah. Banyak. Ada orang yang lupa tuh, dia enggak perhatiin sholatnya. Kapan masa haidnya? Mestinya dia udah suci dan harus mandi dan harus sholat. Ya. Tapi dia lalaikan, dia tidak sholat subuh padahal udah suci. Dia mandi janabah setelah subuh, mau jelang zuhur baru dia mandi janabah. Sholat zuhur kelewat subuhnya. Utang atau tidak? Utang. Ya. Padahal mohon maaf, dia malamnya tidur masih dalam keadaan datang bulan. Subuhnya mestinya dia cek. Mestinya dia periksa. Semalaman ini masih keluar atau tidak. Kalau dia cek, oh berarti semalaman ini sudah suci. Mestinya dia harus mandi janabah, sholat subuh. Tapi karena lalai bangunnya jam 9. Gak tahu. Urusan rumah tangga udah ada yang ngurus katanya. Ya, ada asisten rumah tangga. Bangunnya jam 9. Baru dia mandi. Sholat zuhur kelewat hutang. Ya. Puasa Ramadan. Ya. Ternyata dia tidak hitung. Tidak benar dalam hitungan. Kelewat 1 hari bulan Ramadan. Belum bayar hutang sama Allah. Kalau utang sama tetangga wajib nggak bayar? Wajib. Hutang sama manusia wajib bayar, apalagi hutang sama Allah. Dain kepada Allah ahakku lebih utama untuk dibayar. Hati-hati. Maliki yaumiddin. Allah nanti akan meminta tuh bayaran atas hutang-hutang kita. Ya. Hati-hati hutang sama Allah. Dulu ada yang konsul sama saya, Ustaz, saya baru dapat hidayah, baru mulai sholat. Baru mulai sholat. Terus yang dulunya nggak pernah sholat, Ustaz. Astagfirullah, minta ampun nama Allah. Semenjak akil balik nggak sholat, sampai dia udah menikah, punya anak, baru mau sholat. Tapi di situ alhamdulillah dapat hidayah mau sholat. Status bagaimana sholat kami dulu yang kami tidak lakukan? Kan hutang sama Allah. Bagaimana cara bayarnya? Agar tidak nanti dituntut di yaumiddin. Hari di mana kita harus bayar tuh. Ya. Yaumiddin harinya hari kita akan bayar. Bagaimana cara bayarnya? Dihitunglah itu. Berapa tahun coba hitung? Ya hitung tuh. 15 tahun, Ustaz. Kalikan. Ya Allah, kalikan. 1 hari 5 waktu, kalikan. Ya Allah, banyak tidak? Pusing dia. Pusing. Islam memberikan kemudahan. Ya. Tapi jangan mudah-mudahin, ya. Allah berikan kemudahan, baik, karena sudah taubatan nasuha, betul-betul taubat nasuha. Jangan tinggalkan salat, jangan lakukan maksiat, minta ampun sama Allah dengan sebenar-benarnya, cukup dengan istighfar.
Salat taubat, perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, laksanakan ibadah salat setelahnya dengan sebenar-benarnya, Allah ampuni. Tuh mudahnya Allah. Itu Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Walaupun kita membawa hutang yang sebegitu banyaknya di hadapan Raja Maliki Yaumiddin, kita harus bayar terhadap Raja ini. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi betul-betul taubat. Ya, sunnahnya salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah taubat, dan memperbanyak istighfar. Ada yang ditambahkan oleh para ulama, setelah itu ganti. Bagaimana cara gantinya? Ada yang menyebutkan dengan sedekah, perbanyak sedekah. Ya Allah, saya telah tinggalkan salat dulu, saya bersedekah, mau di masjid, mau di mana, bersedekah. Untuk bukan mengganti hukum syariatnya, tapi bentuk kita betul-betul ingin berubah. Ya. Walaupun ada pendapat yang mengatakan harus diganti, harus dihitung sholatnya. Ya Allah. Tapi pendapat yang seperti itu sangat sedikit dan Islam tidak memberatkan. Cukup dengan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, agar nanti kita tidak membayarnya di yaumid. Itu. Maliki yaumiddin. Artinya apa? Dia raja yang menguasai hari pembalasan. Tahu arti pembalasan? Semua harus kita bayar. Ingat. Sampai di sini paham? Insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. Ayat berikutnya apa? Jam. Oh, masih ada waktu ya? Masih lama? Masih lama. Ya, sampai jam 9. Oh, masih lama jam 9. Tadi saya mobil kok goyang-goyang ya di tol nih. Karena lama nggak kepake kali ya, ditinggalin. Goyang-goyang. Wah, ini kayaknya ada musibah. Saya pinggir, ternyata ban belakangnya kempes. Alhamdulillah, tak berapa lama datang bagian jasa marga ya. Iya, yang bantuin. Alhamdulillah sampai di sini. Kajian sampai jam 9, 5 menit lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau saya tanya artinya apa? Paham? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya Allah, Engkau yang kami ibadah, yang kami sembah. Engkau ya Allah tempat kami mohon pertolongan. Yang pertama disebut ibadah, yang kedua disebut dengan isti'anah. Catat. Yang pertama disebut dengan ibadah, yang kedua disebut dengan isti'anah. Kenapa didahulukan ibadah baru isti'anah? Ibadah adalah perbuatan apapun yang disenangi, yang dicintai oleh Allah disebut ibadah. Berarti ibadah ini bersifat umum. Ibu datang ke masjid ini dalam rangka menuntut ilmu, ibadah atau tidak? Ibadah. Sampai di rumah, kemudian ke dapur. Dapur ngapain, Bu? Masak. Masak untuk siapa? Ibu masak mie buat diri sendiri. Karena udah lapar sendiri, dan masak mie sendiri. Ya kan? Ibu masak buat keluarga. Ibadah atau tidak? Ibadah. Ibu lakukan ini, itu, capek, kemudian tidur. Ibu tidur. Kenapa tidur? Nanti biar seger lagi mengerjakan yang lain. Tidurnya ibadah atau tidak? Ibadah. Tuh. Tapi jangan langsung tidur ya. Kan tidur ibadah, Ustaz. Ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullahu wa yardah.
Segala sesuatu yang Allah senangi dan Allah redai itulah ibadah. Jangan persempit mana ibadah. Bukan hanya sekadar salat, bukan hanya sekadar puasa, haji, umroh. Ibadah itu luas. Sehingga ibadahnya para bunda ini, ibu-ibu insya Allah banyak dapat pahala ibadahnya. Amin. Ya Allah. Ngurusin suami ibadah atau tidak? Dosa bikin suami kurus. Gemukin dia. Ya. Gemukin, kasih makan yang bergizi gitu. Ya, layani biar sehat. Kalau kurus kan gimana? Ya. Melayani suami ibadah atau tidak? Ibadah. Ya Allah, apapun yang bunda lakukan di rumah, baik yang terkait dengan anak, terkait dengan rumah, terkait dengan suami, Allah redha, itu ibadah. Lewat ibadah itu mungkin nanti ibu lebih dulu 50 tahun masuk surga dibanding suami. Kok gak bilang amin? Kok gak bilang amin? Enggak mau Ustaz, mau bareng-bareng. Alhamdulillah. Kok biasanya kalau nyebut surga kan amin ya? Kok enggak amin? Maunya sama-sama. Itu ibadah. Nah, ini ibadah bersifat umum. Apapun yang Allah senangi, apapun yang Allah cinta, iyyaka na'budu. Kita lakukan semata-mata karena Allah, baru bernilai ibadah. Jangan nggerutu. Laki enggak tahu diri. Sambil ngomel. Ya, kata malaikat, ya gimana nih saya catat nih? Saya catat gimana nih? Nilainya 1 apa 10? Kata malaikat 1, jangan 0. Gimana? Ibu udah capek-capek. Makanya iyyaka na'budu. Engkau ya Allah yang kami ibadahi. Makna ibadah itu luas. Pokoknya untuk Allah deh. Saya lakukan ini karena Allah, perintah Allah. Apapun yang dilakukan, apalagi yang nampaknya zahir ibadah. Seperti salat ibadah karena Allah. Ngaji karena Allah. Menuntut ilmu karena Allah. Allah berikan balasannya. Semua karena Allah. Iyyaka na'budu. Jadi perlu garis bawah itu. Yang namanya ibadah umum. Ya. Tak terbatas. Apapun yang Allah senangi, Allah redai, itu ibadah. Lakukan karena Allah. Jangan lagi karena manusia. Kalau ibu sudah lakukan ini, subhanallah, udah baik. Kemudian tidak mendapatkan sanjungan, udah. Kan saya nggak lakukan karena dia, karena Allah. Tapi dianya nggak tahu diri. Ya, karena dia meninggalkan sunnah Nabi. Kata Nabi, ya, kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu, balas minimal dengan ucapan terima kasih. Tapi bagi kita yang karena Allah, apapun, apakah dia berterima kasih atau tidak, disanjung atau tidak, enggak ngaruh karena Allah. Bagi pihak dia, kita di pihak di situ, laksanakan sunnah Nabi. Kalau ada orang yang telah berkhidmat, telah melayani seperti istri kita, seperti suami, orang lain berbuat baik, minimal ucapkan terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kebaikanmu, Bunda. Ya. Suami bilang gitu enggak? Masya Allah, terima kasih Mama, semoga Allah bayar dengan pahala. Gitu enggak ucapan? Enggak. Masya Allah. Jadi semuanya karena Allah. Jadi berusaha ikhlas. Ikhlas Bunda? Ikhlas. Apapun yang dilakukan ikhlas karena Allah. Untuk suami ikhlas. Bergadang malam untuk anak ikhlas. Kalau anak sakit, kemudian suami, Bun, anak sakit, kemudian suami tidur, Bunda yang melek sendirian, ikhlas tidak? Benar. Insya Allah. Bunda sedikit pun nggak dikurangi pahalanya, dia yang nggak tahu Iya. Dia nggak tahu, istrinya udah bergadang melek dia tidur. Ya. Tapi pahala tidak
Kurang iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in, hanya minta pertolongan kepada Allah. Itu makna isti'anah. Jadi kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita memohon pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Ini ada yang dibagikan kayaknya nih. Ya, jadi merubah konsentrasi nih. Baik, kita cukupkan karena udah jam 9. Mudah-mudahan kajian kita diberikan kebaikan oleh Allah, berupa Allah berikan ilmu yang bermanfaat, amin. Kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari, amin. Jadi hamba yang ikhlas karena Allah, beribadah hanya semata-mata untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kami serahkan kepada Ustaz, tafadhal. Baik. Untuk menambah keberkahan dan kemuliaan daripada majelis kita ini, sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat-hajat kita, niat-niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.